Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya dan tetap semangat meskipun belajarnya dari rumah. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar matematika kembali. Nah, sekarang kita masuk ke bab 4, yaitu tentang pembulatan, hasil pengukuran, panjang dan berat. Kan anak? Nah, pernahkah anak-anak mengukur panjang pensil, panjang buku gambar ataupun buku tulis? Tentunya sudah pernah ya. Nah, selain itu, pernah jugakah anak-anak menimbang berat badan kalian? Nah, pernah kan ya? Oke, nah kita akan belajar tentang pengukuran tersebut. Nah, untuk yang pertama kita akan belajar mengukur panjang. Nah, alat yang biasa dipakai untuk mengukur panjang biasanya ini ya, meteran roll besar. Seperti ini bentuknya, seperti di buku paket anak-anak halaman 76. Bisa juga meteran pita yang biasa digunakan penjahit. Terus ada juga meteran roll kecil. Nah, biasanya tukang bangunan menggunakannya. Terus selanjutnya penggaris. Nah, tentunya anak-anak semua punya ya penggaris yang panjang seperti ini ataupun yang bentuknya segitiga. Nah, yang biasa kita pakai kan yang penggaris ini kalau di sekolah. Nah, penggunaan penggaris pun ada langkah-langkahnya ya anak-anak ya. Yang pertama, sejajarkan benda yang akan diukur panjangnya dengan penggaris. Pastikan salah satu ujung benda sejajar dengan bilangan 0 pada penggaris. Perhatikan ujung lainnya pada benda. Nah, bilangan yang sejajar dengan ujung benda merupakan panjang benda tersebut. Nah, untuk semua pengukuran mau menggunakan penggaris, meteran roll atau meteran pita, semuanya dimulai dari bilangan 0 pada alat ukur tersebut. Oke anak-anak. Nah, dalam mengukur panjang suatu benda, biasanya bisa pas, misalnya 5 cm. Bisa juga kadang ada lebihnya, ada kelebihannya. Saya kasih contoh ya. Nah, kalau contoh yang di buku, ini mengukur panjang pensil. Nah, di sini terlihat ujung yang satu pas di angka 0, ini ya, dan ujung yang lain pas di angka 16. Ini perbesarannya kayak seperti ini. Nah, maka panjang pensil ini adalah 16 cm. Nah, kadangkala pengukuran panjang yang kita lakukan tidak tepat menunjukkan pada bilangan tertentu. Maka kita lakukan pembulatan. Nah, contohnya ini panjang krayon. Nah, di sini antara 9 dan 10. Nah, kalau dilihat garisnya ini lebih dekat ke 10 atau sama saja garis yang tengah ini menunjukkan kan setengahnya. Nah, ini kan lebih dari 9,5, maka dibulatkannya ke 10. Nah, anak-anak nanti bisa lihat videonya. Di-scan di sini ya, ini ya. Nah, selanjutnya, contoh selanjutnya, di sini ada sikat gigi. Nah, terlihat 15,4. Nah,
kurang dari separuhnya ya, maka dibulatkannya ke 15 karena lebih dekat ke yang 15. Nah, untuk contoh, saya akan mengukur panjang spidol merah ini. Nah, di sini ujung yang satu pas di angka 0. Nah, ini kita ukur. Nah, kita lihat itu ada di angka 14 lebih. Dan lebihnya di sini lebih dari separuhnya. Jadi ini sekitar 14,7 mm. Nah, ini penggarisnya kan ukurannya pakai cm, sedangkan yang garis kecil-kecil ini ukurannya pakai milimeter atau mm singkatannya. Nah, kita tulis ya, 14,7 mm. Nah, kita tulis ya, 14 cm lebih 7 mm. Nah, karena ini lebih dari 5 ya lebihnya, maka kita bulatkan ke atas, yaitu menjadi 15 cm. Oke anak-anak, kita tulis dulu. Nah, untuk contoh yang kedua yaitu kotak pensil. Nah, kotak pensil ini ujungnya ini 0 ya. Panjangnya sekitar 7 lebih 3 mm. Nah, 7 lebih 3 mm. Kita tulis dulu ya. Nah, di sini 7 lebih 3 mm, maka dibulatkannya ke bawah. Karena ini 3 kan kurang dari 5, lebihnya ini. Maka dibulatkan menjadi 7 cm. Nah, contoh yang ketiga, kita akan mengukur kotak pasta gigi. Nah, di sini ujungnya udah pas 0 ya. Nah, kita lihat pas 16 cm. Nah, kalau pas berarti langsung ditulis 16 cm. Nah, ini anak-anak ya. Kan ini sudah pas 16, maka tidak perlu dibulatkan. Nah, sekarang untuk pengukuran berat. Nah, untuk mengukur berat menggunakan timbangan ya, disebut timbangan. Nah, di sini contohnya yang di buku halaman 79, timbangan berat badan. Seperti ini, timbangan buah, timbangan perhiasan. Nah, nanti untuk contohnya misalnya seperti yang di buku, berat 3 apel kira-kira 1 kilo. Di sini karena lebih dekat ke 1 kilo. Seperti ini ya. Terus yang ini beratnya kira-kira lebih dekat ke 3 kilo. Karena kalau menuju ke 4 kan jauh. Maka ini kira-kira 3 kilo. Oke anak-anak. Ustazah kasih contoh yang lain ya. Nah, di sini Ustazah ada timbangan berat. Nah, pastikan ada di angka 0 ya. Sebelum menimbang, pastikan di angka 0. Nah, di sini Ustazah nimbang selimut. Nah, terlihat di sini 1 kilo nih ya, 1 kilo lebih 4 gram. Ini ya. Lebih 4 gram. Kita tulis dulu ya. Maaf ya, bukan 4 gram, bukan 1 kilo lebih 4 gram, tapi 1 kilo lebih 400 gram. Oke anak-anak. Nah, hasil penghitungan tadi, menimbang tadi 1 kilo lebih 400 gram. 1 kilo lebih 400 gram. Nah, di sini karena lebihnya 400 gram, maka dibulatkannya ke bawah, yaitu 1 kilo. Nah, nanti kalau misalnya ada 2 kilo lebih
800 gram, maka dibulatkannya menjadi 3 kilo. Contoh lainnya ya. Nah, ini ya contoh lainnya ya. Di sini Ustazah kasih tambahan. Yang tadi 1 kilo lebih 400 gram, ini kan dibulatkannya menjadi 1 kilo. Nah, bisa juga ditulis 1400 gram. Nah, dibulatkannya menjadi 1000 gram atau 1 kilo. Terus contoh yang selanjutnya 2 kilo lebih 800 gram, maka dibulatkannya menjadi 3 kilo atau 2800 gram. Dibulatkan menjadi 3000 gram sama dengan 3 kilo. Contoh lainnya 4 kilo lebih 500 gram, maka dibulatkannya menjadi 5 kilo atau 4 kilo lebih 500 gram kan 4.500 gram. Nah, dibulatkannya menjadi 5.000 gram atau 5 kilo. Nah, untuk latihannya, anak-anak mengerjakan buku paket halaman 82 yang A saja, 1 sampai 10. Kemudian, setelah dikerjakan, dikirim ke Ustadz ataupun Ustazah. Oke anak-anak? Nah, yang ini ya latihan soalnya ya, halaman 82. Oke anak-anak, sampai di sini. Semoga ilmunya bermanfaat. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.